Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama Ibu Sheni Nur Herlisa, Ibu Guru PKM UNJ atau Praktik Kegiatan Mengajar Universitas Negeri Jakarta. Kali ini kalian akan belajar bersama Ibu. Sebelum belajar, jangan lupa sarapan pagi dan berdoa sebelum belajar. Semangat! Halo anak-anak kelas 5, kali ini kita akan belajar di tema 4, sehat itu penting, subtema 1, peredaran darahku sehat, dan pembelajaran 2. Anak-anak, materi yang akan kalian pelajari di tema 4, subtema 1, dan pembelajaran 2 ini yaitu SBDP, mengenal nada mayor dan nada minor. Lalu bahasa Indonesia, yaitu kita akan belajar tentang pantun. Dan yang terakhir yaitu IPA, kita akan belajar tentang peredaran darah pada hewan beserta fungsinya. Anak-anak, apa yang kamu ketahui tentang tangga nada? Apa tangga nada mayor itu? Dan apa tangga nada minor itu? Ya, tangga nada adalah susunan berjenjang dari nada-nada pokok suatu sistem nada dasar sampai dengan nada oktavnya. Misalnya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Lalu, tangga nada mayor adalah tangga nada diatonis yang susunan nada-nadanya berjarak 1,1/2, 1,1/2. Dan tangga nada minor adalah tangga nada diatonis yang susunan nada-nadanya berjarak 1,5, 1,1/2, 1,1. Lalu ciri dari tangga nada mayor adalah yang pertama, bersemangat. Yang kedua, riang gembira. Yang ketiga, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do sama dengan C. Lalu yang keempat, mempunyai pola interval 1,1/2, 1,1/1/2. Lalu yang kelima, lagu bertangga nada mayor antara lain Maju Tak Gentar, Halo Halo Bandung, dan Garuda Pancasila. Selanjutnya, ciri tangga nada minor adalah yang pertama, kurang bersemangat. Yang kedua, bersifat sedih. Yang ketiga, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada La sama dengan A. Yang keempat, mempunyai pola interval 1,5, 1,1/2, 1,1. Yang kelima, lagu bertangga nada minor antara lain Syukur, Tuhan, dan Gugur Bunga. Nah, tugas pertama untuk kalian yaitu kalian telah memahami tangga nada mayor dan tangga nada minor. Kalian juga telah mengetahui ciri-cirinya. Contoh lagunya pun sudah kalian ketahui. Lalu tugasnya yaitu videokanlah kalian sedang bernyanyi lagu yang bernada mayor dan bernada minor. Masing-masing satu ya. Lagu yang bernada mayor 1 dan bernada minor 1. Jangan lupa untuk videokan dan kirimkan ke WhatsApp Ibu. Pergi belanja ke pasar Wijahan. Tidak lupa membeli kedondong masam. Jagalah selalu kebersihan lingkungan agar hidup sehat dan tentram. Anak-anak, ini adalah contoh dari pantun. Nah, apa sih yang kalian ketahui tentang pantun? Ya,
Pantun adalah jenis puisi lama yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris serta memiliki sampiran dan isi. Sebelum kita ke jenis-jenis pantun, alangkah lebih baiknya kalian mengetahui ciri-ciri pantun. Ciri-ciri pantun yaitu yang pertama, pantun bersajak ABAB. Lalu satu bait terdiri atas 4 baris. Lalu setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Pantun terdiri atas 2 bagian, yaitu 1. Sampiran merupakan kata-kata dalam 2 baris pertama atau baris ke-1 dan kedua di setiap bait. Bisa dilihat pada video. Nah, yang bagian ini merupakan sampiran. Lalu yang kedua, isi merupakan kata-kata dalam 2 baris terakhir atau baris ketiga dan keempat di setiap bait. Bisa dilihat. Nah, yang bagian ini merupakan isi. Baik, kita masuk ke jenis-jenis pantun. Yang pertama yaitu ada pantun nasihat. Pantun nasihat pada dasarnya bertujuan untuk menyampaikan nilai-nilai moral, berisi imbauan untuk masyarakat. Pantun nasihat sering kali ditemukan di tengah-tengah masyarakat. Pantun nasihat yang berisi anjuran dan mendidik juga sering digunakan di dunia pendidikan. Nah, berikut contohnya. Nenekku ahli meramu jamu. Dibuatnya ramuan dari resep rahasia. Janganlah kau bosan menuntut ilmu, agar hidup tetap berguna sampai selamanya. Nah, dilihat nih isi dari pantun ini termasuk pantun nasihat. Lalu, jenis pantun yang kedua yaitu ada pantun jenaka. Pantun jenis ini mengandung unsur lucu dan tentunya menarik. Pantun jenis ini biasa digunakan untuk memberi hiburan kepada siapa saja yang mendengar atau membacanya. Terkadang, pantun jenaka juga berisi sindiran untuk masyarakat yang dikemas dengan ringan serta jenaka. Berikut contohnya. Air garam jangan diminum, nanti digigit burung gagak. Gigi palsu lepas di depan umum, semua orang tertawa terbahak-bahak. Terlihat ya isinya mengandung unsur lucu. Lalu jenis-jenis pantun yang ketiga yaitu ada pantun agama. Pantun agama mengandung unsur kerohanian yang membahas tentang manusia terhadap penciptanya. Hampir serupa dengan pantun nasihat, pantun agama juga berisi pesan moral. Namun, pantun agama membahas unsur agama. Kita lihat contohnya ya. Bawa koran dari kaki, dari malam berlari-lari, baca Quran setiap hari, gundah hilang tentramnya hati. Lalu jenis pantun selanjutnya yaitu ada pantun anak. Pantun ini tidak hanya ditujukan untuk orang dewasa saja. Nah, seperti pantun anak ini. Dengan konten yang lebih ringan, pantun anak memiliki tujuan untuk memberi didikan dan menyampaikan pesan moral. Tentu pantun ini haruslah mengandung hal yang menyenangkan untuk anak-anak dan pastinya menarik. Contohnya yaitu, kucing sembunyi di dalam karung, tak tahan dengan busuknya bau. Adik lucu berhidung mancung, tertawa geli digoda ibu. Nah, anak-anak, ternyata tadi itu adalah terakhir dari jenis-jenis pantun. Sebenarnya masih banyak sekali jenis-jenis pantun. Nanti kalian bisa cari di internet atau di media lainnya. Berikut ada tugas 2 untuk kalian, yaitu buatlah satu buah pantun dengan tema bebas. Entah mau pantun nasihat, atau pantun agama, atau pantun jenaka. Pilih salah satu ya. Lalu jangan lupa untuk foto dan kirimkan ke WhatsApp ibu. Anak-anak,
Selain manusia, hewan juga memiliki sistem peredaran darah. Darah yang mengalir akan mengangkut nutrisi ke seluruh organ tubuh. Darah juga mengangkut sisa metabolisme dari berbagai jaringan dalam tubuh. Pada prinsipnya, sistem peredaran darah hewan, terutama hewan vertebrata, sama seperti manusia. Contoh hewan vertebrata adalah ikan, katak, reptilia, dan burung. Sistem peredaran darah hewan termaksud alat-alat peredarannya seperti jantung dan pembuluh darah. Nah, anak-anak perhatikan gambar berikut. Terlihat ya pada gambar, ternyata jantung burung mempunyai bagian-bagian yang sama seperti jantung manusia. Vertebrata ini mempunyai jantung yang terdiri atas 4 ruang. Ada atrium atau serambi kanan, atrium serambi kiri, ventricle atau bilik kanan, dan ventricle atau bilik kiri. Bagaimana dengan peredaran darah pada burung? Perhatikan baik-baik. Peredaran darah pada burung terdiri dari 2 sistem, sama seperti pada peredaran darah yang ada di tubuh manusia. Darah pada tubuh burung mengalir melalui pembuluh darah. Burung mempunyai 2 sistem peredaran darah, yaitu sistem peredaran darah tertutup dan sistem peredaran darah ganda. Nah, darah yang mengalir melalui pembuluh darah inilah yang disebut sebagai sistem peredaran darah tertutup. Artinya, darah yang mengalir pada tubuh burung akan tetap berada dalam pembuluh darah yang ada di seluruh tubuhnya. Selain sistem peredaran darah tertutup, peredaran darah pada burung juga terjadi dengan cara sistem peredaran darah ganda. Dalam sistem peredaran darah ini, berarti dalam 1 kali proses mengalir dalam tubuh, darah di tubuh burung akan melewati sebanyak 2 kali. Burung memiliki jantung yang bentuk dan cara kerjanya sama dengan jantung manusia, yaitu terdapat 4 ruangan. Nah, 4 ruangan dalam jantung burung berfungsi untuk memisahkan darah yang mengandung oksigen dengan darah yang membawa karbon dioksida. Secara rinci, proses peredaran darah pada burung adalah sebagai berikut. Yang pertama, peredaran darah pada burung dimulai dari darah yang membawa oksigen dipompa dari bilik kiri jantung menuju seluruh tubuh lewat aorta atau pembuluh darah utama dalam tubuh. Yang kedua yaitu, setelah darah masuk ke berbagai sel-sel tubuh, oksigen akan dilepaskan dan sebagai gantinya, darah membawa karbon dioksida dari dalam tubuh. Yang ketiga, darah yang membawa karbon dioksida ini kemudian dialirkan ke serambi kanan dan masuk ke bilik kiri melalui pembuluh darah. Yang keempat yaitu proses peredaran darah dari jantung menuju seluruh tubuh sambil membawa oksigen lalu kembali lagi ke jantung membawa karbon dioksida ini disebut sebagai peredaran darah besar. Yang kelima, setelah dari bilik kanan, darah yang membawa banyak karbon dioksida kemudian dipompa ke paru-paru. Yang keenam yaitu saat burung menghirup nafas dan mengambil oksigen yang masuk ke paru-paru, maka disinilah terjadi proses pertukaran karbon dioksida dengan oksigen terjadi. Darah yang membawa karbon dioksida akan mengalami pertukaran oksigen saat berada di paru-paru setelah dipompa dari bilik kanan. Lalu oksigen yang sudah diikat oleh darah di paru-paru kemudian dipompa lagi ke jantung melalui serambi kiri dan masuk ke bilik kiri. Dan yang terakhir, setelah berada di bilik kiri, proses peredaran darah pada burung pun kembali berlangsung ke seluruh tubuh untuk membawa oksigen. Berikut fungsi bagian peredaran darah pada burung. Bisa dilihat ya, di sini ada nama organ dan ada fungsinya. Yang nomor 1 yaitu ada jantung. Fungsinya yaitu untuk memompa darah agar darah beredar ke seluruh tubuh. Jantung burung memiliki 4 ruangan yaitu
serambi kanan yang berfungsi untuk menerima darah kotor yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh. Lalu serambi kiri berfungsi untuk menerima darah bersih yang kaya akan oksigen dari paru-paru. Yang ketiga yaitu bilik kanan berfungsi untuk memompa darah kotor yang kaya akan karbon dioksida ke paru-paru. Yang keempat yaitu ada bilik kiri berfungsi untuk memompa darah bersih yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Lalu yang nomor 2 ini ada pembuluh darah yang terdiri dari arteri, arteri pulmonalis, vena, vena pulmonalis, dan pembuluh kapiler. Arteri ini mempunyai fungsi pembuluh darah. Arteri ini berfungsi membawa darah bersih yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Lalu arteri pulmonalis yaitu membawa darah kaya akan karbon dioksida ke paru-paru. Lalu vena berfungsi membawa darah kotor yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh untuk kembali lagi ke jantung. Lalu vena pulmonalis yaitu membawa darah bersih dari paru-paru ke jantung. Lalu yang terakhir ini pembuluh kapiler. Fungsinya adalah menjadi penghubung antara cabang pembuluh nadi dan pembuluh balik yang terkecil ke sel-sel tubuh. Dan yang nomor 3 ini ada paru-paru. Paru-paru ini mirip dengan hewan mamalia lainnya, hanya saja pada burung terdapat tambahan 9 kantong udara. Baik, tugas ketiga untuk kalian yaitu lengkapilah tabel berikut dengan fungsi organ alat peredaran darah pada burung dengan benar. Bisa dilihat. Yang pertama yaitu arteri, fungsinya apa? Lalu yang kedua arteri pulmonalis, fungsinya apa? Yang ketiga vena, fungsinya apa? Yang keempat vena pulmonalis, fungsinya apa? Yang kelima pembuluh kapiler, fungsinya apa? Jangan lupa kalau sudah selesai, foto hasilnya dan kirimkan ke WhatsApp Ibu. Anak-anak, demikian tadi pembahasan mengenai tema 4, subtema 1, pembelajaran 2. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian semua. Apabila masih ada yang belum paham, silahkan tanyakan Ibu di WhatsApp. Terima kasih, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.